Bapa, di dalam nama Yesus kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Terus di awal minggu yang baru kami tetap boleh Tuhan melakukan pujian penyembahan setiap pagi di tempat ini. Satu anugerah, satu kesempatan yang Kau masih berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar semua lagu pujian yang sudah keluar dari hati kami itu menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan merenungkan kebenaran firman. Mari Roh Kudus ajari setiap kami, singkapkan, berikan pewahyuan untuk kami boleh menangkap apa yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Saudara-saudara yang dari luar kota yang masih ada di tempat ini, puji Tuhan ya saudara. Kemarin siapa yang tidak datang? Yang tidak datang, wah puji Tuhan, semua datang ya saudara. Kemarin kita sepertinya saudara, kemarin itu ada acara doa pemulihan Pondok Daud. Kita itu seperti dicas lagi ya saudara. Kalau HP itu dicas lagi supaya 100% ya saudara. Demikian juga hidup saudara dan saya. Kemarin ada banyak kesaksian dari saudara-saudara yang sudah pulang. Wah nggak kerasa ya, 15 jam seperti 15 menit. Wow puji Tuhan ya saudara. Sepertinya kita semua tenggelam di dalam kekuatan rohnya. Sehingga setiap kita itu sangat menikmati satu persekutuan bersama dengan Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kita lakukan kemarin. 15 jam tidak terasa ya saudara-saudara. Sepertinya 15 menit, wah luar biasa. Seperti bara-bara api ya saudara-saudara. Bara-bara api yang mungkin sudah redup, sudah kecil nyalanya. Ketika kita melakukan satu doa bersama, satu pujian dan penyembahan bersama. Bara-bara api kecil itu kembali disatukan oleh roh Tuhan. Sehingga kembali berkobar, menyala-nyala ya saudara-saudara. Karena kita percaya ketika pujian penyembahan dinaikkan, roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kita boleh bawa kembali ke tempat kita masing-masing dimanapun saudara akan kembali. Di tengah-tengah keluarga, komunitas yang ada, tempat tinggal saudara, biar api itu terus melanda kemana saudara bawa. Dan boleh menjadi berkat, membawa lawatan yang baru ya saudara-saudara. Ketika saudara ambil api ini di tempat ini, ambil api Tuhan dari tempat ini dan saudara boleh bagikan kemanapun Tuhan tetapkan saudara ya saudara. Kita belajar pagi ini kuasa kebangkitan memberi pengharapan baru. Kemarin kita sudah merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Saudara dan saya percaya punya Tuhan yang bangkit dan hidup ya saudara. Tapi kita tetap tidak cuma memperingati kebangkitan Tuhan. Tapi biar kuasa kebangkitannya itu saudara dan saya ini mengalaminya. Memberi pengharapan baru. Mungkin kemarin-kemarin kita sudah sepertinya sudah tidak punya greget lagi. Punya gelora cinta yang lebih besar lagi. Tapi biar pagi ini melalui kebenaran firman kita terus disegarkan dan kembali dibangkitkan ya saudara. Roh Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kuasa kebangkitannya itu memberi pengharapan baru buat saudara dan saya. Terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia masa kini, marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Ia memberikan kepada kita hidup yang baru. Dilahirkan kembali itu hidup yang baru. Dengan menghidupkan kembali Yesus Kristus dari kematian. Ini memberikan harapan yang kokoh
ya saudara. Jadi di dalam Yesus selalu ada pengharapan, selalu ada sesuatu yang kita nanti-nantikan. Jangan pernah kita putus asa, karena kuasa kebangkitannya itu memberi pengharapan baru kepada saudara dan saya. Mungkin saudara sudah lelah, sudah putus asa, sudah doa lama, tapi tetap saja belum melihat pengharapan itu terjadi. Tetap berdoa, tetap percaya ya saudara-saudara. Supaya apa? Pengharapan kita itu tetap terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kemarin bukan cuma memperingati Paskah, tapi kuasa kebangkitannya kita harus percaya. Yes Tuhan, pengharapan yang daripada Tuhan pasti ada terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena Yesus yang sudah mati bangkit buat saudara dan saya, menandakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus segala sesuatu tidak ada yang mustahil ya saudara. Selalu ada yang kita nantikan. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan buat saudara dan saya itu menanti-nantikan pengharapan itu terjadi, untuk kita tetap percaya bahwa kuasa kebangkitannya, kuasa Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah ya saudara. Saudara, di dalam Roma 1 ayat 4 bahasa Indonesia yang masa kini, kemarin mungkin Ibu Nani sudah menyampaikan ini ya saudara. Tetapi secara ilahi ia ternyata adalah anak Allah. Jadi Yesus Kristus itu ada anak Allah. Itu terbukti dengan kuasa yang luar biasa melalui kebangkitannya dari kematian. Jadi kuasa kebangkitan itu membuat kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah yang hidup, yang bisa memberikan pengharapan baru buat saudara dan saya. Satu kali ya saudara, ketika saya ada di taman Selasa yang lalu sudah praise and worship, saya itu duduk di depan mahligai ya saudara. Tuhan itu ngomong, lihat itu anggur yang sederhana. Kan di mahligai itu ada buah anggur di satu tempat. Anggur waktu itu udah beberapa hari nggak keluar madunya ya saudara. Dan waktu itu anggurnya itu anggur biasa, bukan anggur yang premium, yang quinina itu bukan. Anggur biasa, dan anggur itu ya beli dari toko, bukan sesuatu yang plastik, tapi buah anggur beneran. Dan saya duduk di situ di depan mahligai dan Tuhan bilang, lihat itu buah anggur yang sederhana. Iya ya Tuhan, lihat nanti akan keluar madu siang nanti. Saya tangkap itu dan saya doa, aduh Tuhan terima kasih. Tuhan itu sedang ngomong, ini loh yang sederhana. Ketika ada kuasa Tuhan, buah anggur yang biasa itu, yang sederhana itu bisa keluar madu. Perkara yang supranatural yang hanya dapat Tuhan kerjakan ya saudara. Demikian juga hidup saudara dan saya. Hidup kita ini sederhana, nggak ada bagusnya ya saudara. Seringkali malah ada sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tapi di mata Tuhan, ketika kita ada di dalam satu persekutuan dengan Tuhan, anggur yang sederhana itu bisa mengeluarkan madu. Pekerjaan Tuhan yang sanggup mengerjakannya. Demikian juga saudara dan saya, ketika ada di dalam satu persekutuan dengan Tuhan, hidup kita yang sederhana, hidup kita yang ini tidak punya apa-apa yang bisa kita tonjolkan, yang bisa kita banggakan, enggak ada ya saudara-saudara. Hidup manusia itu amat sangat rapuh. Tapi ketika kita ada di dalam satu persekutuan dengan Tuhan, sesuatu yang sederhana itu akan terjadi yang ajaib ya saudara. Siapa yang bisa bikin madu biru? Tidak ada, di toko pun belum pernah saya lihat saudara.
Tapi cerita ini jangan terus minta madu. Belum sekali lagi. Orang banyak minta madu biru, belum. Tunggu waktunya Tuhan dan doakan supaya anggur itu terus mengalirkan madu biru, dan waktunya Tuhan madu itu dibagikan. Bukan waktu saya. Jangan minta sama saya. Yang punya madu itu Tuhan. Doakan saja, Tuhan alirkan supaya saudara dimanapun kebagian madu birunya. Ya saudara, itu yang saya doakan, dan saudara bisa juga ikut ambil bagian supaya banyak orang menikmati keajaiban Tuhan. Anggur yang sederhana yang bisa dibeli di toko, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu pelajaran yang sangat mengena dalam hidup saya. Iya ya, saya ini juga tidak punya apa-apa. Hidup saya ini sederhana, tidak ada sesuatu yang bisa saya tonjolkan. Semua karena anugerah. Tapi ketika di tangan Tuhan ada sesuatu yang ajaib bisa Tuhan kerjakan juga dalam hidup saudara dan saya. Bagian kita ya saudara, ayo bangun keintiman terus dengan Tuhan. Ketika perkenanan Tuhan itu turun dalam hidup saudara dan saya, sesuatu yang sederhana, yang tidak punya apa-apa, yang tidak bisa kita banggakan, yang tidak bisa kita tonjolkan, yang kita bisa perbuat lakukan, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa keajaibannya dalam hidup saudara dan saya. Biar melalui perenungan firman ini ya saudara, kuasa kebangkitan Tuhan itu memberi pengharapan baru. Saudara dan saya harus tetap percaya ketika kuasa kebangkitan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, karena saya memiliki hubungan dengan Tuhan. Ada di dalam mahligainya Tuhan. Sekalipun kita tidak ada di taman terus menerus ya saudara, kita ada di rumah kita masing-masing, tapi kita bisa melakukan keintiman demi keintiman bersama dengan Tuhan. Ada orang suka nanya, tamannya buka nggak Bu? Buka, lebaran pun buka. Wah, saya mau ke sana. Amin, puji Tuhan. Ayo, selamat datang. Tapi saya mau lihat itu madunya, minyaknya waktu netes. Lah saya bilang nggak bisa, saya juga nggak tahu kapan itu minyak netes. Suka-suka Tuhan, bukan disetel, bukan bikinan manusia, itu karya Tuhan semuanya. Tapi saya pengen lihat netesnya. Ya sudah, datang saja, doa supaya waktu ibu datang pas itu terjadi yang supranatural itu. Oh ya gitu ya Bu, iya saya mau doa. Ya Tuhan, ya itu ya saudara. Pengennya itu cuma mau lihat mukjizatnya aja. Pengen lihat kapan netesnya, ya nggak bisa ada yang janjikan, suka-suka Tuhan ya saudara. Kalau bisa datang terus kelihatan netesnya, ya itu anugerah ya saudara. Kuasa Tuhan itu bisa terlihat dengan kasat mata saudara. Tapi kalau nanya kapan, ya kapan-kapan Tuhan suka, saya jawabnya ya saudara. Haleluya, itu manusia bisa macam-macam tanya sama saya, ya saya harus menjawab dengan hikmat Tuhan. Ngomongnya apa gitu ya saudara. Ini jangan ngomong-ngomong, saya sendiri sama saudara. Saudara di Yehezkiel 37. Di situ kan ada cerita tulang-tulang kering bisa menjadi tentara yang besar ya saudara. Kalau boleh dibaca 37 ayat 1 sampai 10 dulu. Nanti ini baru nyambung ya, supaya ceritanya itu ngerti ya saudara. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10. Ayo Yosi tolong, Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 10. Judulnya itu kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Terus
Lanjut. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ini ya sudah penting. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalamnya supaya kamu hidup kembali. Ayat 6. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Sekali lagi, aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada, daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas itu. Sekali lagi, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudara, tulang-tulang kering yang berserakan bisa menjadi tentara yang besar ketika ada nubuatan Tuhan yang disuruh oleh Tuhan kepada Yehezkiel. Hai bernubuat supaya tulang-tulang kering itu hidup kembali. Ada urat, ada daging, ada nafas, itu dikerjakan oleh Roh Tuhan ya saudara. Sehingga tulang-tulang kering yang tidak ada apa-apanya, yang mati, yang sepertinya tidak punya pengharapan, tidak punya kehidupan, tetapi Tuhan bisa membuat mereka hidup kembali, menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ini cerita di Yehezkiel 37 ya saudara. Membuat saudara dan saya ini, ayo dibangun pengharapan kita. Masih ada kuasa kebangkitannya yang membuat saudara dan saya ini punya pengharapan yang baru. Tulang kering saja tidak ada kehidupan bisa menjadi tentara yang sangat besar ya saudara. Biar ini mendorong, mensupport saudara dan saya. Ayo tetap percaya, katakan firman Tuhan, perkatakan nubuatan itu, yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil, yang sakit menjadi sembuh, yang berkekurangan mengalami kelimpahan. Terus bernubuat ya saudara, seperti yang Tuhan mau. Karena saudara dan saya itu baca firman ya saudara. Jadi Roh Kudus itu menuntun saudara dan saya. Ngomongnya apa, nubuatnya mana. Kan Alkitab tuh banyak, firmannya banyak. Yang mana tuh? Ya berdoa ya saudara. Tuhan, firmannya yang mana buat saya. Tuhan, apa yang saya harus katakan. Tuhan, Roh Kudus tolong saya, apa yang saya harus nubuatkan.
Sehingga ketika kita perkatakan, setiap kebenaran firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu Alkitab yang menjanjikan dan akan menyatakan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Waktunya tiba, saudara akan melihat benar-benar kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin, amin. Ayat yang ke-11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Saudara dan saya ini Israel rohani ya saudara. Bisa tulang-tulang kering itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena kita kadang-kadang punya pengharapan yang tidak seperti pengharapan yang percaya gitu ya saudara. Kuasa Tuhan itu pasti terjadi. Kadang-kadang iya percaya. Pengharapannya itu kadarnya ya seadanya ya saudara-saudara. Tapi biar melalui kebenaran firman, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Bahkan pengharapannya udah gak ada lagi ya saudara-saudara. Oleh sebab itu bernubuatlah. Dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Jadi sesuatu yang mati, yang ada di dalam kubur, yang mungkin sudah pengharapannya sudah hampir-hampir padam. Sudah putus asa, bahkan sudah hilang lenyap pengharapannya. Seperti sudah tidak ada pengharapan lagi. Tapi firman Tuhan pagi hari ini dikatakan, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu, sesuatu yang mati Tuhan akan kembali bangkitkan dan membangkitkan bagi kamu, hai umatku yang dari dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Artinya kita punya janji Tuhan ya saudara, punya pengharapan yang baru untuk saudara dan saya ini. Kita nikmati bahwa janji Tuhan itu genap terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Jadi akulah Tuhan yang saudara dan saya ini percaya, yang saudara dan saya ini punya pengharapan, yang akan membuka kubur-kuburmu, yang akan membuka sesuatu yang sudah mati, yang tidak ada kehidupan, yang tidak ada pengharapan, yang mustahil bagi manusia, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Kuasa kebangkitannya memberikan pengharapan baru buat saudara dan saya, karena dialah Tuhan Yesus yang sudah mati bangkit buat saudara dan saya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan ya saudara. Biar kita terus punya pengharapan baru, karena Tuhan yang saudara dan saya sembah itu adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kubur, yang sudah menyatakan kuasa kebangkitannya. Bukan cuma kita memperingati hari Paskah, tapi kita tahu di dalam kuasa kebangkitannya saya dan saudara punya pengharapan baru. Saya itu dikirimi kemarin itu ya banjir WA, selamat Paskah, amin, thank you kata saya itu. Tapi jangan cuma selamat Paskah ya saudara. Saya nanya, ini nih Paskah itu kok gambarnya banyaknya telur gitu ya. Jadi saya searching di Google, kenapa itu Paskah diidentikan dengan telur? Telur itu kehidupan saudara. Ada kehidupan anak ayam di dalamnya. Jadi saudara dan saya ketika memperingati Paskah itu
ada kehidupan baru yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Ada pengharapan baru, bukan sesuatu yang tidak ada artinya ya saudara. Tapi kita tangkap bahwa kuasa kebangkitannya itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang mati akan dibangkitkan, yang belum sembuh akan disembuhkan, yang tidak punya sesuatu mungkin pergumulannya sepertinya belum ada tanda-tanda penyelesaian. Percayalah, pengharapan kita adalah bukan pengharapan yang mati, tapi benar-benar kuasa kebangkitannya itu membuat saudara dan saya itu, harapan kita itu harapan yang pasti ya saudara. Firman Tuhan itu yang mengatakan, janji firman Tuhan itu yang mengatakan. Oleh sebab itu mari saudara dan saya, ayo tetap terus membangun kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika buah anggur itu ada di dalam mahligai, mungkin saudara juga punya anggur di kulkas, tapi kok nggak bisa keluar madunya ya saudara? Kenapa di situ buah anggur biasa bisa keluar madunya? Sesuatu karya Tuhan yang ajaib. Itu ya saudara, Tuhan sedang menunjukkan bahwa ketika saudara dan saya ada di dalam satu dimensi yang ilahi, mempunyai hubungan dengan Tuhan, ada di dalam mahligainya Tuhan, ada di dalam perkenanannya Tuhan, ada dalam satu atmosfer ilahi bersama dengan Tuhan. Di situ sesuatu yang ajaib Tuhan sanggup melakukannya. Bernubuatlah yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bernubuatlah artinya kita terus memperkatakan kebenaran-kebenaran firman, supaya yang tidak ada menjadi ada, yang mati bisa dibangkitkan, yang kekurangan akan mengalami kelimpahan. Itu janji Tuhan. Bernubuatlah dari pelajaran Yeskiel 37 ini ya saudara. Supaya apa? Saudara dan saya tahu, iya betul apa yang Tuhan bilang, karena ada kuasa Tuhan di dalam setiap kebenaran firman. Di dalam yang terakhir ini, aku akan memberikan rohku di dalammu. Ada roh Tuhan dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita ketika bernubuat, kuasa Tuhan itulah yang menyatakan. Roh kebenaran itulah yang menuntun saudara dan saya. Ngomongnya apa Tuhan? Bernubuatnya apa Tuhan? Biar kita tanya sama Roh Kudus yang menjadi penolong saudara dan saya, yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga Roh Tuhan itulah yang menuntun saudara dan saya ini untuk memperkatakan kebenaran firman itu. Sehingga saudara melihat bukan kata orang lain, iya Tuhan, saya itu ngalami benar apa yang saya perkatakan setiap hari, setiap waktu itu nyata, jadi genap seperti firman Tuhan yang katakan ya saudara. Sehingga kita ini bisa mengagumi Tuhan, bukan kata orang lain, tapi benar-benar kuasa Tuhan itu dinyatakan. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya ya saudara. Biar ini membuat dan mendorong saudara dan saya, ayolah tetap percaya kuasa kebangkitannya tidak cuma kita peringati, tapi kita mau Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan itu saya alami, saya nikmati, saya boleh menyaksikan betul. Tuhan yang saudara dan sembah itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, yang bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebangkitannya itu selalu akan memberikan pengharapan baru buat saudara dan saya. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yuk sama-sama mendorong kita untuk tetap ada di dalam keintimannya Tuhan. Ada di dalam satu atmosfer ilahi bersama dengan Tuhan. Bukan cuma di tempat ini, dimanapun saudara mungkin sambil masak, saudara bisa nyanyi, sambil jaga toko, kita bisa baca Alkitab. Banyak waktu yang Tuhan berikan. Seberapa kita bisa melakukan kerinduan kita, itulah Tuhan yang akan memperhitungkan ya saudara, dan tidak akan pernah sia-sia. Bangun keintiman dengan Tuhan sehingga Roh Kudus yang akan menuntun
nubuatannya apa Tuhan, supaya apa yang saya harapkan itu terjadi, karena ada roh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Roh Kudus itulah yang akan menolong untuk kebenaran firman Tuhan itu, untuk kita terus perkatakan sampai firman itu tergenapi, terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena kita percaya kuasa kebangkitannya membuat saudara dan saya ini punya pengharapan yang baru. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat Paskah. Saudara, tadi diceritakan tentang ada suatu pengharapan karena ada kebangkitan. Ya. Ada suatu pengharapan karena ada kebangkitan. Saudara, Tuhan Yesus kan sudah bangkit, pasti ada pengharapan. Nah, tadi diceritakan tentang telur ya. Jadi saya pikir, ya saya juga nggak pernah tahu. Pernah cucu saya nanya, Oma, kenapa sih Paskah mesti pakai telur? Nggak tahu juga ya kenapa. Saya bilang nggak ngerti loh. Apakah karena telur itu ada kulitnya, ada putihnya, ada merahnya, jadi sepertinya 3 in 1 atau gimana, saya nggak tahu saudara. Baru tahu tuh sekarang ini tadi ngomong, oh telur itu ada pengharapan. Saya pikir-pikir betul juga gitu ya, betul juga. Tapi jangan merupakan sesuatu hal yang mitos ya. Cuman ini kebetulan benar juga begitu loh. Soalnya begini saudara, kalau dikatakan telur itu ada kehidupan, itu memang betul saudara ya. Jadi telur ada kehidupan. Nah, zaman sekarang itu sudah luar biasa. Telur itu tidak dierami oleh induknya, tapi dimasukkan dalam satu mesin. Nah, 21 hari ya, 21 hari itu begitu setelah 21 hari itu pasti netes saudara. Tetapi itu telur harus ditaruh di dalam mesin dengan kondisi kehangatan yang sudah diatur, disesuaikan sama kondisi hangatnya mamahnya, induknya ya. Jadi babonnya itu. Nah, suatu saat saya itu pergi diajak untuk melihat lecuri yang seperti itu ya. Nah, dia bilang, Mami, ini saya mau ngeluarin itu dari mesin. Mami mau lihat gak? Mau saudara. Nah, akhirnya saya ke sana dan pada saat tepat waktu ya, ini saya belajar tepat waktu. Kalau lebih dari waktunya itu mati semua. Tapi kalau kurang belum netes. Jadi harus tepat waktu. Nah, saya tuh nungguin. Katanya mau, ya nanti belum waktunya. Itu ada waktunya 21 hari. 21 hari lebih semenit mati. 21 hari kurang semenit belum netes. Jadi harus ada ketepatan. Nah, begitu selesai, tet bunyi itu mesinnya. Langsung dibuka itu. Bukannya mesin dimatiin, tidak, mesin tetap jalan. Itu semua dibukain. Saudara, saya tuh kagum dengan Tuhan. Saya pikir pada waktu dimasukin itu masih telur bulat, telur saja semua. Tapi begitu itu dibuka, seperti nampannya itu dibuka, itu piak, bunyi semua seperti bayi yang baru lahir nangis. Bunyi semua, terus dikeluarin. Itu tuh langsung bisa jalan. Saya bilang, ajaib ya. Kok ayam ini bisa langsung jalan gitu loh. Itu bisa keluar semua. Jadi itu yang namanya cangkangnya itu bisa buka semuanya. Dan itu ayam bisa keluar semuanya saudara. Terus aduh bagus ya. Saya tuh melihat itu bukan melihat bagaimana, tapi melihat keajaiban Tuhan. Ada nyawanya, ada kehidupan yang di dalam telur, yang sebetulnya kita tidak tahu apakah telur ini ada kehidupan atau tidak tahu, tapi sebetulnya ada kehidupan. Nah, cuma harus apa? Dierami selama 21 hari.
ketepatan waktu. Demikian juga dalam hidup kita. Di dalam Kristus, dengan kebangkitan Kristus, itu ada pengharapan. Nah, pengharapan itu harus dierami dengan cara bagaimana? Percaya penuh, di dalam Kristus ada pengharapan. Tuhan tidak pernah memberi janji yang palsu. Jadi dierami dengan apa? Banyak baca firman, keintiman yang tadi disampaikan, penyembahan, pujian, itu namanya dierami sampai tepat waktu. Saudara jangan ngomong, jadi harus 21 hari tabu. Ya tidak harus kalau buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya ini kan yang saya ambil adalah tepat waktu. Ya, jadi begitu tepat waktunya, pengharapan itu menjadi suatu kenyataan. Ya, itulah yang dinamakan logos jadi rema. Itulah yang dinamakan firman jadi daging. Ya. Jadi sudah begitu nih ya saudara. Tapi itu bukan berarti kalau kita udah terima sesuatu tidak dipelihara, ya mati, saudara. Jadi ini juga ayam-ayam itu sesudah itu terus ya, terus dipelihara. Pelihara ayam, tanya sama Pak Iis yang setiap kali melihara ayam. Ya. Jadi ayam itu dipelihara, dikasih makan. Makannya harus tepat waktu. Kurang makan mati. Kalau ayam masih kecil itu ya. Setiap malam dibangunin. Itu Pak Iis setiap malam kalau saya lihat videonya saya ketawa sendiri. Ngomong, ayam-ayam ayo bangun makan, cepat gede ya kamu cepat gede. Itu Pak Iis selalu ngomong begitu. Ya, bangunkan ayam. Ya, jam 12 jam 1 itu dia bangunin ayam. Ayam bangun gitu. Makan ya cepat gede. Harus makan, harus dibangunin. Ya. Supaya apa? Supaya makan. Kadang-kadang saudara dan saya kan di sini sudah disediain makan. Setiap pagi kan ada makanan rohani. Tapi suka males, gak mau datang. Nah itu ayam juga gitu. Perlu dibangunin. Ayo bangun, ayo makan. Nah saudara seringkali kan ngomong, ayo ke PW lah, ayo baca firman lah. Ya itu sama gitu. Dikasih makan, terus lama-lama besar. Kasih vitamin, kasih minum ya. Supaya dipelihara. Kalau pengharapan itu yang kau dapatkan itu kamu pelihara, terus pelihara, dipelihara dan dipelihara, maka akan menjadi kenyataan. Hidupmu akan berubah, hidupmu akan berbuah, bukan sekedar berubah. Ada buah yang dapat dinikmati oleh sekitar saudara yang ada di sekitar kita. Amin. Dalam kebangkitan ada pengharapan baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan selama 1 jam ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau beritahukan kepada kami. Di dalam Engkau, karena Engkau bangkit, maka ada hari esok. Firman-Mu mengatakan kebangkitan akan membuat pengharapan baru. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biarlah firman yang disampaikan ini Tuhan tiap hari menjadi suatu makanan rohani dalam hidup kami. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berterima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Kau kerjakan kemarin Tuhan. Begitu kami merasakan Roh-Mu bekerja luar biasa. Dan kami tahu kami semua dapat menikmati akan apa yang dinamakan pesta rohani yang luar biasa. Terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus-Mu yang kami dapat rasakan. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang baru. Sehingga kami semuanya sehat kuat. Dan semua yang dari luar kota, semua sudah sampai di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu pun apa. Terima kasih Bapak, terima kasih dan terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua dan semuanya ini. Bapak, kami percaya
bulan depan Engkau akan membuat perkara yang baru lagi. Bukan bulan depan Tuhan, akhir bulan ini. Karena sekarang sudah bulan April. Tuhan, kami percaya bahwa akhir bulan ini kami akan mengalami lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini juga kami berdoa, kami tetap mau berdoa buat keadaan keamanan, roh pertentangan yang sering terjadi di negara kami ini Tuhan. Satu dengan yang lain masih ada pertentangan, belum ada suatu solusi yang baik dalam politik negara kami. Saat ini kami mau berdiri buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang dapat mempersatukan, hanya Engkau yang buat solusi jalan keluar di dalam segala perkara yang saat ini ada. Bapak, pegang negara kami. Engkaulah yang akan menyelesaikan segala kesalahpahaman. Engkau yang akan menyelesaikan ketidakpuasan. Engkau yang akan dapat melakukan segala perkara demi kasih karunia-Mu Tuhan untuk negara ini. Biarlah tidak ada suatu perpecahan di dalam negara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Jokowi sebagai presiden yang saat ini masih menjabat. Kami minta anugerah-Mu turun, beri hikmat, marifat, kebijaksanaan yang luar biasa. Tuhan, kami percaya anugerah-Mu luar biasa Tuhan. Kau memberkati akan Bapak Jokowi ini. Engkaulah yang akan beri kekuatan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga saat ini datang di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, masalah kami apapun, kami tahu Engkau sudah bangkit dan Engkau memberikan pengharapan baru. Buat kami percaya Tuhan, bahwa di balik daripada kebangkitan ada sesuatu pengharapan baru. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semua persoalan kami di atas mezbah-Mu untuk Engkau yang melakukan dan menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan, kami percaya baik persoalan sakit penyakit, baik persoalan anak-anak, suami, istri maupun persoalan perekonomian, Tuhan kami percaya ada kebangkitan, ada pengharapan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa yang di surga, kami datang di hadapan-Mu saat ini, kami minta kekuatan baru, kami minta daya tahan tubuh yang baru, beri kekuatan dan kesehatan buat hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap kuat dan sehat oleh karena Engkau di dalam kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini akan membuat kami tetap ada di dalam jalur yang benar sepanjang hari ini. Mata kami juga kami minta pengurapan, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami dan hati kami. Pegang terus Tuhan hidup kami. Lepaskan kami daripada perkara-perkara yang tidak baik. Semua karakter kami yang tidak baik Kau cabut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami, tolong Tuhan hari ini kami akan mengerjakan semua pekerjaan kami. Ini kaki kami ya Tuhan. Biarlah sepanjang perjalanan kami hari ini Engkau pimpin Tuhan. Apa yang kami lakukan dengan tangan kami diberkati. Sehingga tidak ada yang gagal. Kami menerima secara utuh berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.